Estunipun para bapak, para ibu, para makhluk ingkang kersa laksanakaken anjuranipun Romawi Jajuri Yusuf ketika kali berhalal. Itu tidak ada manusia alim pun yang boleh dikatakan ilmunya memenuhi dunia. Menjumpai orang yang mujahadah makom itu merangkak hak itu. Saya berani demi Allah, saya tahu sendiri, tidak mimpi, merangkak semua. Akan salaman dengan orang yang mujahadah makom itu loh. Saya tahu orang yang masyhur alimnya di Jombang, termasyhur, pencipta sebuah pondok yang termasyhur, merangkak. Ya ingin salaman dengan mujahadah makom itu. Begitu lepas keindahan Allah bagi manusia yang melaksanakan mujahadah makom. Kenapa? Gini Pak, yang aslinya dari Romawi semua, tapi anjuran dari bapak-bapak DPP ini jangan dianggap suara nganggur. Bagaimana Romi Ibn Al-Wan, Romi Rukan Sanusi, Romi Samsul, jangan dianggap manusia biasa. Saya aku itu bapak saya semua, lahir batin. Karena Dewan Pimpinan Pusat. Jadi kita ya harus pakai adab yang sebaik mungkin. Sekali MT harus beradab dengan pusat. Kalau adab ambil dari perkataan firman Allah, wa fi janaha kalimani tabaka minal mu'min. Pundak saja disuruh mengatur, apalagi tata bahasa, apalagi melaku-melaku. Hanya bau saja disuruh mengatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah beliau ini kan wakil pelaksana dari beliau Romo Yai DPP itu. Tidak pandang bulu dari turun apa, dari siapa, pokoknya DPP itu bapak kita, dunia Mbak Ukron. Maka ini jangan sembarangan lah, kita harus hati-hati. Betul. Saya lihat orang yang melaksanakan perintahnya saja, tidak ada seorang alim yang saya ketahui besar sekali keilmuannya, boleh dikatakan ilmunya memenuhi bumi langit, merangkak. Dan yang disalami itu orang yang tidak ada harga, sekalipun disebut kiai, tapi jauh dengan itu. Itu saya tidak mimpi Pak, tahu betul. Saya berani bersumpah kok. Kalau bersumpah bohong kan artinya tidak akan masuk surga, apalagi mendekatkan diri kepada beliau, tidak bisa. Sungguh siapa saja yang melaksanakan mujahadah makom itu sebetulnya manusia yang tidak bisa dinilai martabatnya, karena mentaati peraturan beliau-beliau Romo Yai DPP. Dan mengapa? Itu ada suatu dawuh dari Syekh Dahlan Zaini, kitabnya Taqribul Usul, kitab niku sanjungan mriku. Masih alimu kitab ya dihargai. Nah gitu ya. Biasanya pengal wajar kitab dilangkai barang. Bapak, para ibu, ini yang sehubungan dengan mujahadah makom. Pelaksana mujahadah makom ini kan mentaati siaran dari beliau-beliau Romo Yai DPP, gitu Pak ya? Iya ya.
Lah itu saya buktikan. Kalau tidak percaya tanya Pak Mahmudi. Itu tanya biasa mujadah yang top itu. Jadi martabat manusia yang mujadah makom itu tidak bisa dibanding, tidak ada bandingannya. Saya kira tepat itu, karena manusia yang dikubur itu ada ancaman akan dikembalikan ke neraka, ditolong oleh orang itulah, kan berani merangkaknya Pak, iya apa tidak? Jangankan merangkak, suruh tiarap mau untuk salaman atau terima kasih dengan orang yang menyelamatkan diri itu. Contohnya gini, sering saya utarakan itu. Saya luka kotaman wakidan ala istri kotami arifin ahsanu mimmi'ati alfi farzahin tasyiruha bihabaka. Perbuatan kita, amal kita hanya sepanjang satu tapak kaki. Tidak ada orang bergerak dunia ini geraknya hanya satu tapak kaki, tidak ada. Contohnya ini sudah tidak bisa dipikir ini. Melaksanakan perbuatan hanya satu tapak kaki, tapi mengikuti gerak orang arifin. Satu tapak kaki ini akan mendapat keuntungan yang lebih besar dibandingkan perbuatan 1,5 juta kilo. Kita ibadah 1,5 juta kilo kalah dengan satu tapak kaki yang mengikuti gerak arifin. Nah ini kembali, lah itu DPP lah, beliau Romo DP kan perintah dari Romo Yai. Setiap mujadid itu arifin. Maka kalau arifin sedunia ini yang ngasih hanya satu selama 100 tahun. Upama ada 1 juta arifin, itu orang yang terkena sinarnya yang satu tadi. Upama kami misalkan lampu menyala se-Jawa Timur ini terkena setrum dari pusat satu di mana? Di mana? Karangkates. Iya mendarat, hanya terkena setrum sana. Se-Jawa Timur menyala. Jadi upama ada 1 juta arifin, itu bukan disebut arifin tapi mimba'dil arifin, dari sebagian gitu loh. Golongan itu blok itu orang mesti arifin, ada kepala blok, lah bloknya bukan kepala gitu. Jadi keuntungan para bapak, para ibu yang mentaati mujadah makom itu tidak bisa diraba, tidak bisa diraba. Ini kami hubungkan dengan penjelasan Romai DPP. Atau para pengamal raja yang sering tekun mengajak. Irhamu mangfil adhi yarkamkum mangfis sama. Belas kasihanlah engkau seluruh orang-orang Islam, terutama pengamal wahyi dia, kepada manusia yang ada di bumi, mati atau hidup. Belas kasihannya apa? Ya menolong.
Kalau engkau punya hati belas kasihan kepada makhluk Allah yang hidup di bumi, makhluk Allah di langit, semua akan gerakan memberi belas kasihan kepada orang yang mau belas kasihan kepada makhluk yang hidup di bumi atau tidak hidup, makhluk yang ada di bumi. Karena daripada yang hidup masih banyak yang meninggal, kan gitu Pak. Itu anjuran di Romo Yai, karena setiap Syawal manusia yang diperaikan, diutahkan dari hukuman neraka itu kalau belum ponis hukumannya ditarik kembali, dimasukkan neraka lagi. Alangkah susahnya orang yang sudah perai dia ditarik kembali. Maka ada dawuh supaya dimohonkan kepada Allah orang-orang yang telah dientas saka neraka itu tetap mentas gitu. Sama nukur dhewe, sama dhewe. Lah kok sampean dari rumah ke makom itu kalau diukur berapa tapak kaki? Lo gitu loh Pak.